warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Heri Muriani, NPM 20 10 31 60 20 11 74. Perkenalkan, nama saya Mayang Nopitasari, NPM 2010 3160 20 12 30. Perkenalkan, nama saya Mayatri Anggraini, NPM 2010 3160 20 11 35. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, NPM 20 10 31 60 20 11 73. Perkenalkan, saya Rosdiana, NPM 20 10 31 60 20 12 39. Perkenalkan, nama saya Siti Murniati, NPM 20 10 31 60 20 12 37. Saya dari kelompok 2 atas nama Sakila Julianti, NPM 20 10 31 60 20 12 19. Akan membahas tentang akuntansi kas. Pengertian kas. Kas merupakan harta yang paling lancar atau liquid, paling mudah diselewengkan, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur akuntansi yang mencatat dan mengendalikan kas. Kas adalah alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum dan oleh sebab itu merupakan dasar landasan yang kuat untuk dipakai sebagai alat pengukur terhadap semua kegiatan ekonomi di dalam perusahaan. Alat pembayaran yang dapat diklasifikasikan sebagai kas adalah: yang pertama, harus dapat diterima umum sebagai alat pembayaran atau diterima oleh bank sebagai simpanan sebesar nilai nominalnya. Yang kedua, harus dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan sehari-hari. Jenis-jenis kas. Yang pertama, termasuk kas, dan yang kedua, tidak termasuk kas. Yang termasuk kas: 1. Uang kartal, yaitu logam, uang kertas. Kedua, cek giral, cek travel cek. Ketiga, wesel bank, wesel pos. Yang keempat, simpan di bank, yaitu giro tabungan. Yang kelima, valuta asing. Yang tidak termasuk kas yaitu 1. Cek mundur, 2. Cek kosong, 3. Deposito berjangka, 4. Money order, kelima compensating balance, keenam bank garansi. Sifat dan karakteristik kas yaitu: pertama, kas mempunyai sifat yang aktif tetapi tidak produktif. Yang kedua, kas atau uang tunai tidak mempunyai identitas kepemilikan dan mempunyai sifat yang mudah dipindah tangankan. Pentingnya pengendalian kas. Yang pertama, perencanaan arus kas. Yang kedua, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, pengendalian kas melalui kas kecil. Dan yang keempat, rekonsiliasi bank. Sistem pengendalian internal kas. Fokus utama pengendalian kas, administratif, dan accounting control yang secara umum terdiri dari: yang pertama, menyediakan kas yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari atau likuiditas. Yang kedua, menghindarkan terjadinya kas yang menganggur. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya kerugian-kerugian sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan terhadap kas. Sistem pengendalian intern meliputi semua saran, alat dan peraturan-peraturan yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan: yang pertama, mengamankan dan mencegah terjadinya pemborosan, penyalahgunaan dan ketidakefisiensian dari sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya atau reliability, keberadaan data operasional dan akuntansi yang dihasilkan. Yang ketiga, mendorong tercapainya efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Pengawasan kas. Sistem pengawasan intern suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lain karena bentuk dan jenis perusahaan bermacam-macam. Pengawasan terhadap kas dapat dilakukan terutama dalam hal: yang pertama, penerimaan kas, dan yang kedua, pengeluaran kas. Prosedur pengawasan pada penerimaan kas. 1. Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi yang dalam penerimaan kas. Dari setiap penerima kas harus segera dicatat dan disetorkan ke bank. 2. Diadakan
pemisahan fungsi antara pengurusan kas dan dengan fungsi pencatatan kas. 3. Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerima dan pencatatan kas. Selain itu, setiap hari harus dibuat laporan kas. Prosedur pengawasan pada pengeluaran kas. Semua pengeluaran menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil. Dibentuk dana kas kecil yang diawasi dengan ketat. Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher. Dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang penulisan cek, yang mendatangani cek, dan yang pencatatan pengeluaran kas. Diadakan pemeriksaan intam dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Diharuskan membuat kas harian. Dana kas kecil atau petty cash. Dana kas kecil atau petty cash funds adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Dalam hubungan dengan dana kas kecil terdapat dua metode, yaitu sistem impers dan metode vokulkasi. Sistem impers atau impert fund metode, jumlah dengan rekening kas kecil selalu tepat, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Apabila jumlah kas kecil tinggi sedikit dan juga pada akhir periode, kasir kas kecil akan minta pengisian kembali kas kecilnya sebesar jumlah yang sudah dibayar dari kas kecil, sehingga jumlah uang dalam kas kecil kembali seperti semula. Pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat pengisian kembali. Sistem fluctuating fund method. Pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sistem invers. Perbedaannya dengan sistem invers adalah bahwa dalam metode fluktuasi saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran kas kecil. Catatan langsung dilakukan setiap terjadinya pengeluaran dari dana kas kecil. Contoh transaksi invers fluktuasi. Ada 4 pembentukan kas kecil: pemakaian, penggantian, akhir periode pembukuan. Inversnya kas kecil, kas bank, tidak ada jurnal. Yang ketiga beban, kas atau bank. Yang keempat untuk pemakaian kas kecil yang belum diganti AJP, beban kas kecil. Fluktuasinya kas kecil, kas bank, beban kas kecil, kas bank, tidak ada AJP. Contoh metode invers. 4 Januari 2000 diserahkan selembar cek nomor 3542 sebesar 2 juta untuk membentuk kas kecil. 5 Januari 2000 dibayar telegram 60.000, 7 Januari 2000 dibeli tunai alat-alat untuk kantor 96.000, 12 Januari 2000 dibayar biaya akut sebesar 320.000, 18 Januari dibayar biaya akut sebesar 275.000, 19 Januari 2000 dibayar uang makan untuk para karyawan yang lembur 150.000, 21 Januari dibeli dari kantor pos materai dan perangko sebesar 102.000, 22 Januari dibeli tunai alat-alat tulis kantor 70.000, 22 Januari dibayar biaya akut sebesar 190.000 dan biaya upah bongkar sebesar 72.000, 24 Januari 2000 dibayar uang parkir dan biaya serba-serbi 50.000, 25 Januari 2000 dibayar biaya servis mesin kantor 80.000. 26 Januari 2000 diadakan pertanggungjawaban atas pengeluaran melalui kas kecil dan setelah itu diterima pengganti dana dengan cek nomor 3575. Catatlah transaksi-transaksi tersebut di atas dalam buku kas kecil. Untuk pencatatan dalam buku kas kecil gunakanlah perkiraan-perkiraan sebagai berikut: perlengkapan kantor, biaya pengangkutan, biaya serba-serbi, biaya pos, telepon dan telegram,
uang makan. Setelah itu buatlah ayat-ayat jurnal yang diperlukan. Saldo dana kas kecil terlalu besar. Misalnya, saldo dana kas kecil ditetapkan sebesar 2 juta rupiah. Tapi pemegang kas kecil merasa jumlah kas kecil terlalu besar sehingga meminta pengurangan saldo kas kecil sebesar 500.000 rupiah. Berarti saldo dana kas kecil yang baru menjadi 1.500.000 rupiah. Jurnal yang dibuat adalah kas 500.000 rupiah, dana kas kecil 500.000 rupiah. Saldo dana kas kecil terlalu kecil. Misalnya, saldo dana kas kecil yang sudah ditetapkan sebesar 2 juta rupiah dirasa terlalu kecil, maka pemegang kas kecil meminta penambahan saldo kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Jurnal yang dibuat adalah kas 1 juta rupiah, dana kas kecil 1 juta rupiah. Bank rekonsiliasi. Bank rekonsiliasi adalah pencocokan antara saldo pembukuan perusahaan dengan saldo bank. Dalam bank rekonsiliasi terdapat perbedaan, yaitu beda waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Hal-hal yang menimbulkan perbedaan. Yang pertama, elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh bank. Elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran. Elemen-elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam catatan perusahaan maupun catatan bank. Ada beberapa elemen-elemen. Yang pertama, elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh bank. Pertama, setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Yang kedua, uang tunai yang tidak disetorkan ke bank atau cash on hand. Yang ketiga, cek yang tidak cukup dananya untuk diuangkan, yaitu non-sufficient check atau NSC. Elemen selanjutnya yaitu elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Pertama, bunga yang diperhitungkan oleh bank terhadap simpanan tetapi belum dicatat dalam buku perusahaan atau jasa giro. Yang kedua, penagihan wesel oleh bank sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan tetapi perusahaan belum mencatatnya. Elemen selanjutnya, elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran. Pertama, cek-cek yang beredar atau outstanding check. Yang kedua, cek yang sudah ditulis dan sudah dicatat dalam jurnal pengeluaran uang tetapi ceknya belum diserahkan kepada yang dibayar atau check on hand. Elemen selanjutnya itu elemen-elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Pertama, cek dari langganan yang ditolak oleh bank karena kosong tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, bunga yang diperhitungkan atas overdraft atau saldo kredit kas tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang ketiga, biaya jasa bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Jenis rekonsiliasi. 1. Rekonsiliasi saldo akhir yang dapat dibuat dalam dua bentuk. A. Laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. B. Laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. 2. Rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang bisa dibuat dalam dua bentuk. A. Laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas 4 kolom. B. Laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar 8 kolom. Contoh, saldo rekening Bank Alamo di buku besar PT Sandros pada tanggal 31 Juli 2006 menunjukkan jumlah
RP 185.500. Saldo menurut rekening koran pada tanggal tersebut adalah RP 207.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, perbedaan itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Biaya administrasi bank untuk bulan Juli 2006 sebesar Rp 2.800 yang muncul di rekening koran. Belum dicatat oleh perusahaan oleh karena nota debitnya belum sampai. B. 5 lembar cek berwarna berjumlah Rp 40.750 yang telah dibayarkan kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang ternyata masih belum diluangkan. C. Cek yang ditarik oleh PT Sandra sebesar Rp 15.000 telah salah dibukukan oleh bank ke dalam rekening PT Sandros. D. Kiriman uang dari langganan melalui transfer bank sebesar 3.950 untuk pelunasan utangnya belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. E. Cek nomor SR5220 sebesar 70.550 dicatat dalam pembukuan PT Sandros dengan jumlah Rp 65.150. Diminta, buatlah rekonsiliasi bank untuk PT Sandros pada tanggal 31 Juli 2006. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Perusahaan X, laporan rekonsiliasi bank per 31 Desember 2000. Saldo perus RP, saldo RK per RK, ditambah penerimaan yang sudah dicatat bank perus belum mencatat koreksi kesalahan RP rupiahnya, dikurangi pengeluaran yang sudah dicatat bank perus belum mencatat koreksi kesalahan rupiah, saldo disesuaikan, ditambah penerimaan yang sudah dicatat perus bank belum mencatat koreksi kesalahan jumlahnya, dikurangi pengeluaran yang sudah dicatat perus bank belum mencatat koreksi kesalahan, saldo disesuaikan. Analisa laporan keuangan dan interpretasi. Solvency adalah kemampuan bisnis untuk melunasi hutang jangkanya. Analisis solvabilitas fokus pada kemampuan perusahaan untuk membayar atau terdiri dari current and non-current liabilities. Kemampuan ini biasanya dengan menghitung item-item dalam balance sheet. Oke, sekian materi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.